Halo semuanya guys, selamat sore, welcome back to Bakmi Lovers. Hari ini hari yang spesial. Kenapa tuh hari yang spesial? Karena hari ini emak saya ulang tahun. Dan identik banget kalau ulang tahun itu makannya mie nggak sih? Biar panjang umur. Siapa sih yang di sini yang kalau ulang tahun budayanya makan mie? Karena kita didoakan panjang umur. Makanya orang-orang yang doyan makan bakmi itu panjang umur tuh ya. Nah kagak salah tuh. Mungkin begitu, makanya gue panjang umur. Doakannya panjang umur semuanya ya guys ya. Oke, hari ini gue mau ngajak emak gue makan bakmi sekaligus nge-review. Sekali kita traktir dia. Kali ceritanya sidak bakmi karena gue cuman sempat baca-baca beberapa kali atau lihat tentang beberapa kali tentang VT tentang bakmi ini. Gue pengen nyaksin langsung seperti enak apa sih bakminya. Gak usah lama-lama deh, panggil emak gue dulu, kita langsung berangkat. Oke, let's go. Halo, perjalanan kita mulai melewati kota Bandung yang sibuk banget. Kali ini kita akan melewati daerah Braga. Siapa yang nggak tahu daerah Braga yang ikonik banget ya. Banyak banget para turis-turis pasti akan pergi ke tempat ini untuk menikmati apa yang tersediakan di tempat ini. Perjalanan ini akan memasuki kayak 3 zona waktu, yang kota modern, kota tua, dan berikutnya kita akan masuk ke zaman-zaman yang kayak kolonial Belanda dulu ya gengs ya. Nah kalau kalian udah lihat ada rumah makan Alam Sunda. Nah lokasi restoran kita kali ini ada di gang samping Alam Sunda ini. Dan sudah sampailah kita ke tujuan kita untuk ngebakmi. Let's go. Oke guys, kita udah sampai teman-teman. Ini kemarin sebenarnya gue udah sempat kesini juga gara-gara gue lagi pergi makan ke warung Sunda yang ada di sini ya. Namanya Alam Sunda. Ini kalau kalian lihat di sini rame banget gengs. Oke, kita masuk ke dalam gang-gang kecil. Let's go. Oke gengs, jadi setelah kita berjalan cukup ya 5 menit lah, karena ini tidak memungkinkan juga untuk kendaraan roda 4 masuk ke sini. Jadi kita jalan sekitar 5 menitan nyampai, dan akhirnya dia masuk gang kecil gitu yang unik banget ya, karena gangnya ada pagar berdurinya. Dan inilah dia mie AA Legend yang masuk dalam gang yang katanya enak banget ya. Dan gue penasaran pengen seperti apa sih mie-nya. Nih kalian lihat tempatnya dulu ya gengs ya. Alright, ini menu dari mie AA Legend ya. Jadi ada yamin manis asin, harganya 22.000. Yamin manis asin bakso 27.000. Atau pangsit 32.000. Ada empek-empek. Ada ice cream durian. Tuh. Bisa lihat kita pesan yang yamin asin kali ya. Halo, kok dengan kau siapa kok? Saya dengan Ko Aming ya. Ko Aming, boleh cerita nggak? Tadi udah cerita-cerita panjang lebar, tapi belum sempat saya rekam. Iya. Ini bakminya dari kapan kok? Kita dari orang tua dari tahun 1980. Tahun 80 udah. Dulu di Gang Kamsuy kita sudah eksis dulu. Namanya Orang tua. sama, Kita dulu tidak ada namanya. Hanya orang tua sejak dulu buka mie di Jalan Luna 4 nomor 4 atau disebutnya Gang Kamsuy, dekat Cibadak. Dekat Gang Luna, bukan? Gang Luna berbeda. Oh, kalau berbeda. kita Gang Lunanya Gang Luna Cibadak dekat toko buku Merauke dulu. Oh gitu. Iya. Terus ini kenapa kok sampai sekarang masih bergelut? Bergelut adalah seperti ini. Terakhir setelah orang tua tidak ada tahun 2000 kita sempat juga off, dan anak-anaknya kita 4 bersaudara tidak ada yang melanjutkan. Nah, terus kita kembali dengan masa pensiun saya tahun 2023, saya buka kembali lahan ini karena menurut saya potensinya bagus untuk mie ini. Kok Ami aslinya? Kalau saya asli Bandung. Oh, asli Bandung. Bandung. Istri saya dari Sumatera, termasuk Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Sehingga paketnya adalah mie dan pempek. Oh. Nah itu, jadi memang sudah expert di pempek, bukan hanya mie saja. Kalau mie emang di keluarga saya. Berarti pempeknya bahannya bawa dari sana, Bu? Oh tidak, hanya resep pengalaman Resepnya. seperti itu, betul. Iya. Boleh dicoba. Kalau untuk bakminya sendiri kok resep Bandung atau mie dengan Sumatera juga? Bukan, mie resep Bandung karena mie itu adalah dari kakek. Sehingga di mesos itu saya tidak keluarkan di posisi tahun 1960. Kakek itu datang ke Indonesia dulu dari Tiongkok tuh sebetulnya dia buka mie dia dulu. Jadi dari resep kakek
akhirnya turun kepada saya sebagai generasi ketiga. Saya adalah lagi nggak kok habis ini kok? anak saya ada yang paling bungsu. Terus ini kenapa cuma berdua aja kok yang jagainnya? Kita sebetulnya saat ini kita ada kesulitan untuk karyawan ya. Ya, karyawan kita ada kesulitan karena memang saat ini istri saya memang pengen kesempurnaan, kebersihan dijaga. Iya, Untuk pegawai kita nggak bisa semau kita sembarangan seperti itu. Nah, untuk saat ini kita hanya berdua dengan ya cukup luar biasa ya kita lakukan ini. Apalagi di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Rame banget ya. Jumat, Sabtu, Minggu rame sekali. Rame dari jam berapa kok? Kita rata-rata jam makan siang jam 11 sampai jam 3 jam 4 kita masih full. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai jam 6 ya? Jam 6 ya. Sampai jam 6 tuh full tuh? Kita kalau untuk di Jumat, Sabtu, Minggu full rata-rata. Tapi kalau di hari Selasa, kita hari Senin libur ya Kak ya? Oh, Senin libur. Senin libur. Jadi Selasa, Rabu, Kamis kita memang fluktuatif. Tadi pokoknya sempat kasih tahu ke saya kalau di sini sayur dipakai itu sayur Romance. Jadi kenapa memutuskan sayur romance? ini romen tuh sebetulnya untuk rasa. Jadi pada saat masuk ke dalam kuah itu tidak seperti selada biasa. Kalau selada biasa tuh kan langsung hitam. Tidak untuk dimakan kembali itu kurang renyah gitu. Kalau ini memang betul-betul renyah. Seperti itu. Nah itu, jadi lebih oke ya. Udah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Yuk, selamat. Oke, bakmi kita udah sampai, gengs. Jadi bakminya porsinya benar-benar simple banget ya, sesimpel-simpelnya seperti homemade banget ya. Jadi mie-nya di sini kelihatannya agak benyek ya, agak lembab. Daging ayamnya warna coklat, berarti ayam kecap dicampur dengan daun bawang. Sudah sesimpel itu aja. Dan ini adalah sayur romance tadi nih, jadi kayak selada tapi bukan ya. Gue nggak tahu nih sayur jenis apa. Katanya ini renyah banget ya. Dan di sini tuh spesialnya, engkonya bikin sambal sendiri, katanya pedes banget ya cabai merah ini. Nanti kita cobain. Kita cobain dulu bakminya tanpa diapa-apain ya. Jadi nggak perlu diubek-ubek lagi karena memang ya cuma ini aja isinya ya, gengs ya. Alright, jadi ini dia bakmi AA Legend ya. Kita cobain dulu tanpa dibumbuin ya. Jadi mie-nya dia kecil-kecil halus. Wanginya beda ya. Wanginya di sini mie-nya tuh lebih kayak minyak. Biasanya minyak bawang ya. Gue tahu nih pasti ada minyak bawang, lada dan segala macamnya. Tapi ini wanginya benar-benar kayak sup kaldu ayam yang wangi banget ya. Kita cobain ya, karena mie-nya polos banget ya, gengs ya. Ini kita pilihnya yang bakmi asin dan dia gurih banget ya, gengs ya. Jadi begitu kita ini kayak dia bukan micin ya, karena tadi sempat diceritain juga sama yang punya, katanya dia dari kecil tuh benar-benar concern sama micin dan segala macaman. Bahkan anaknya pun untuk satu coklat Silver Queen itu dibagi 3 ya, karena ada anaknya ada 3 orang ya. Jadi ini rasa gurihnya kayak rasa gurih micin, tapi bukan micin banget gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak micin yang sehat gitu loh. Dan ini wangi banget ya. Dan begitu dimakan tuh benar-benar beda dari mie yamin pada umumnya ya. Yang bisa menyamai ini cuma sedikit mirip sama bakmi Gang Luna, tapi ini bedanya ternyata dia meskipun polos, ternyata benyeknya tuh bukan dari mie-nya yang kelembekan, tapi lebih benyeknya karena bumbu-bumbu yang ada di dalam ini itu nyatu sama mie-nya, jadi kelihatan oily banget dan kelihatan benyek ya, padahal dia nggak benyek-benyek banget. Untuk daging ayamnya sendiri gurih, nendang, rasa ayam kecap, tapi kecapnya berbeda. Jadi setiap tempat makan nih pasti paling bilang, sama aja bang, pasti ayam kecap doang. Tapi setiap restoran, setiap koki itu punya resep ayam sendiri, dan meskipun bentuknya kelihatan sama, tapi rasanya bisa berbeda. Itulah yang fantastisnya dari bakmi ya. Bentuknya sama, rasanya bisa beda. Ini adalah cabai merah bikinan sendiri ya, yang katanya pedes banget ya. Mari kita tambahin. Jadi cabai homemade-nya seperti ini, geng. Harus hati-hati ngambilnya karena bisa kena cabai lu. Wah, udah kena sih tangan gue. Kita kasih cabai dulu, gengs. Oh ya, tadi gue sambil pesen juga empek-empek lenjernya ya, karena gue udah lama banget nggak nemu empek-empek, udah lama nggak makan empek-empek ya. Oke, ini kita tambahin sambalnya. Jadi sambalnya di sini tuh agak kental ya, bukan encer kayak biasanya yang kita pernah coba-cobain.
Alright, bakminya sudah kita aduk dengan sambelnya. Oke, tapi ini kita geser ke sini dulu ya. Dan kita cobain ini yang namanya sayur romance-nya ya. Sayur romance-nya sekalian kita cobain juga karena gue belum pernah makan sayur romance. Sayur aja bisa romance. Kita bikin romantis gitu ya. Bener seperti perkiraan gua. Cabenya itu ada rasa cabai setannya. Jadi itu pedasnya gigit banget. Tapi bikin kayak pengen nyuap terus gitu ya. Tahu nggak sih efek capsaicin itu, efek dari cabai itu? Memang dia pedas, tapi dia pengen meningkatkan selera makan ya. Jadi salah satu peningkat selera makan alami itu adalah cabai ya guys ya. Mie-nya sendiri ada di sisi lebih lembut. Ya dia lebih lembut, lebih tender. Nggak keras. Lebih tepatnya sebelum dimasak, sebelum sampai lunak banget gitu guys. Dan dia oily banget ya. Memuaskan ya. Karena setiap kali gigitan itu si bumbunya tuh terasa semua. Apalagi di bawah-bawah nih, ternyata sayur romance ini ternyata lumayan enak ya. Kayak selada, tapi bukan selada gitu ya. Rasanya lebih garing sayurnya. Rasanya nggak terlalu dominan sayur banget, kayak minum, kayak makan apa ya? Makan kerupuk sayur gitu ya. Oke, sendok udah kita dapatkan. Jadi kalau makan di sini itu kita rasanya benar-benar homey banget ya, kayak masakan ibu gitu ya. Bersih sampai ke piring-piringnya. Supnya sendiri dia lebih ke dominan ke rasa kaldu. Kalau sup gue jarang banget protes ya, karena hampir di semua restoran makan bakmi yang gue singgahin, supnya rata-rata enak-enak semua. Gue lagi nungguin empek-empek gue, sekalian kita review empek-empek nggak sih? Let's go, kita tunggu empek-empeknya. Bakminya udah habis cuy. Ketemu lagi gue sidak bakmi di hari ulang tahun emak gue yang kali ini. Bakminya juga mantap, spesial. Oke, ini empek-empeknya. Pempek lenggang yang gue pesan. Gue nggak bisa makan pempek yang ada telurnya ya. Oke, ini empek-empeknya. Kita cobain dan kuah cukanya bebas nuang sendiri cuy. Oke, ini empek-empeknya udah. Wah, gue bisa agak miring ke situ ya karena bisa tumpah ya. Empek-empeknya udah gue kasih kuahnya ya. Dia ada kayak bihunnya juga. Bihun apa soun ya? Bihun ya kayaknya. Kita cobain ya. Oke, rasanya tuh kayak pempek di Palembang sono, cuman dia lebih ke sisi asem ya. Agak manis-manis lah. Ini mungkin bedanya karena bumbunya bukan dari Palembang kali bedanya ya. Rasanya pempeknya sendiri garing, gurih, enak sih. Kalau gitu udah selesai juga acara makan-makan gue hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Kalau kalian suka dengan apa yang gue rekomendasikan, kasih komen di bawah dan kasih tombol jempolnya, oke? Sampai jumpa lagi. Pow!